Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Alia Tanjung sebagai moderator dan sekaligus sebagai narasumber pertama atau pemateri pertama. Yang kedua, Dwi Febrianti sebagai narasumber kedua atau pemateri kedua. Yang ketiga, Aisyah Harning Tias sebagai narasumber ketiga atau pemateri ketiga. Di sini saya akan menyampaikan presentasi kami. Pengertian perencanaan atau planning. Robbins and Coulter 2002. Perencanaan sebagai sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi. Fungsi dari perencanaan: 1. Pengarah organisasi. 2. Minimalisasi ketidakpastian. 3. Meminimalisasi pemborosan sumber daya. 4. Penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Persyaratan perencanaan atau planning requirements. 1. Faktual atau realistis. 2. Logis dan rasional. 3. Fleksibel. 4. Komitmen. 5. Komprehensif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh narasumber kedua atau pemateri kedua, yaitu Dwi Febrianti. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang pengertian tujuan rencana. 1. Tujuan atau goals. Pada dasarnya adalah hasil akhir yang diharapkan dapat diraih atau dicapai oleh individu, kelompok, atau seluruh organisasi. Kedua, rencana atau plans adalah segala bentuk konsep dan dokumentasi yang menggambarkan bagaimana tujuan akan dicapai dan bagaimana sumber daya perusahaan akan dialokasikan penjadwalannya dari proses pencapaian tujuan hingga segala hal yang terkait dengan pencapaian tujuan. Jenis tujuan perencanaan. Pertama, tujuan strategi. Tujuan strategi ialah tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam jangka waktu yang relatif lama, biasanya antara 3-5 tahun atau juga lebih. Sebagai contoh, tujuan strategi adalah untuk menjadi market leader dalam bisnis makanan siap saji. Pencapaian tujuan ini jelas tidak dapat dicapai dalam hitungan hari, akan tetapi memerlukan waktu yang cukup lama. Selanjutnya ialah tujuan teknis. Tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam jangka waktu menengah relatif singkat dari tujuan strategi. Biasanya pencapaian tujuan ini antara 1-3 tahun. Sebagai contoh dari tujuan teknis ialah meningkatkan pangsa pasar sebesar 30%. Peningkatan pangsa pasar sebesar 30% jelas akan membantu perusahaan tersebut untuk menjadikan market leader dalam jangka panjang. Selanjutnya ialah tujuan operasional. Tujuan yang ingin dicapai dalam satu periode kegiatan perusahaan, biasanya antara 6 bulan sampai 1 tahun. Kadangkala juga dapat hingga mencapai 2 tahun. Tujuan operasional ini dalam evaluasinya terkait dengan masa pelaporan keuangan perusahaan yang biasanya juga antara 6 bulan hingga 1 tahun. Sebagai contoh dari tujuan operasional adalah meningkatkan penjualan makanan siap saji sebesar 20% di setiap outlet. Peningkatan penjualan makanan siap saji sebesar 20% di setiap outlet akan menunjukkan bahwa jumlah pelanggan yang membeli kepada perusahaan tersebut meningkat, dan dengan demikian akan mendukung pencapaian tujuan taktis, yaitu memperluas pangsa pasar menjadi 30%. Dari contoh di muka, secara jelas kita dapat melihat
keterkaitan dalam ketiga jenis tujuan tersebut, yaitu tujuan operasional akan mendukung tercapainya tujuan teknis, dan tujuan teknis akan mendukung tercapainya tujuan strategi. Tujuan strategi inilah yang kemudian menjadi indikator tercapainya tujuan organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya, jenis rencana. 1. Rencana strategi atau jangka panjang. Rencana yang akan dijalankan oleh seluruh komponen dalam organisasi atau perusahaan dan dibuat dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. 2. Taktis atau jangka menengah. Rencana yang dijalankan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan sebagai dorongan tercapainya tujuan jangka panjang. Dan yang terakhir ialah rencana operasional atau jangka pendek. Rencana yang dijalankan untuk mencapai tujuan jangka pendek dan sebagai dorongan tercapainya tujuan jangka menengah. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi PowerPoint. Pendekatan dalam penetapan tujuan. 1. Pendekatan tradisional. Perumusan dan penetapan tujuan dilakukan oleh manajer tingkat puncak untuk kemudian tujuan itu diturunkan lagi menjadi tujuan bagi manajer di tingkat bawahannya secara spesifik. 2. Pendekatan MBO atau Management by Objective. Penentuan tujuan secara spesifik dirumuskan bersama antar pimpinan dan bawahan dengan asumsi bahwa seringkali bawahan yang berada di lapangan lebih memahami apa semestinya dicapai daripada apa yang dipahami oleh atasan. Kekuatan dan kelemahan MBO. Kekuatan. 1. MBO melakukan integrasi fungsi perencanaan dan pengawasan dalam suatu sistem rasional dalam manajemen. 2. MBO mendorong organisasi untuk menentukan tujuan dari tingkat atas hingga tingkat bawah dari manajemen. 3. MBO memfokuskan pada hasil akhir pada naik baik maupun faktor personal. 4. MBO mendorong adanya manajemen diri dan komitmen dari setiap orang melalui partisipasi pada setiap tingkatan manajemen dalam penentuan tujuan. Kelemahan. 1. MBO dianggap terlalu menyederhanakan kegiatan dengan berurusan untuk menyelesaikan segala sesuatu. 2. MBO secara cepat akan ditolak oleh manajer yang memiliki gaya otoriter yang biasa saja disebabkan karena orang-orang yang bertipe X dari MC Gregor dan oleh mereka yang mengharapkan birokrasi yang tidak fleksibel dan ketat. MBO memerlukan banyak waktu dan usaha dalam mengimplementasikan. Teknik dalam pengambilan keputusan. 1. Teknik curah ide. Teknik ini dilakukan untuk memperoleh ide sebanyak-banyaknya dari berbagai pihak agar alternatif keputusan semakin banyak. 2. Teknik kelompok nominal. Teknik ini dilakukan dengan jalan bahwa setiap individu diminta untuk menilai terlebih dahulu secara individual, lalu dikemukakan oleh kelompok. 3. Teknik Delphi. Teknik ini hampir mirip dengan teknik kelompok nominal. Di atas perbedaannya adalah bahwa anggota adalah orang-orang yang secara keahliannya telah ditentukan. Baiklah, selanjutnya akan diserahkan oleh moderator. Itulah presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.